Tetap kita bersyariat. Nah, itu bahasanya. Tetap juga keluar bahasanya. Tapi yang bersyariat itu bukan diri Bapak Ibu. Tetap bertorikat, tapi yang bertorikat itu bukan diri Bapak Ibu. Tetap berhakikat dan bermakrifat, namun yang berhakikat dan bermakrifat itu bukan diri Bapak Ibu, hanya diri Allah semata-mata. Kalau hanya diri Allah semata-mata, maka tidak pula disebut lagi Allah itu bersyariat. Tidak lagi pula disebut Allah itu bertorikat. Tidak lagi pula disebut Allah itu berhakikat dan bermakrifat. Cukup Allah saja. Nah, kalau dah paham kita cukup Allah saja, maka cukup Allah itu pun tak boleh diucapkan. Mengerti aja lah tuh. Nah, aniang sela, antok sela. Nah, itu maksudnya. Aniang dan antok bukan awak nak mengecek Bapak Ibu. Tetap awak mengecek, tapi awak sadar yang mengecek itu tiada lain adalah yang mengecek itu. Tetap awak berkata, berbicara, namun yang berkata dan berbicara itu tiada lain si kalam itu. Si kalam itu aku. Akulah sebenarnya yang berkalam itu, kata Allah. Tidak ada siapa-siapa. Itu memahaminya ke dalam diri. Makanya kalau kita tidak menyaksikan Allah, yang wujud pada diri sendiri, yang berbuat pada diri sendiri, maka apapun macam bentuk amal ibadah, maka amal ibadah kita itu termasuk amal ibadah yang hampa. Amal ibadah yang kosong, yang tidak bernilai. Man abdal asma dunal makna fahuwal kafir. Siapa yang menyembah nama tapi tak mengenal diri yang punya nama, itulah yang katakan namanya kafir. Kafir itu artinya tertutup hatinya untuk mengenal diri yang sejati itu. Tak memahami siapa yang hak itu. Tak paham dan tidak mengerti dia. Siapa diri yang sebenar diri itu sebenarnya. Nah, sesungguhnya diri yang sebenar diri yang sejati, diri yang hak, diri yang hakiki itu tiada lain adalah diri sendiri. Diri sendiri inilah sebenarnya wujud daripada diri yang sejati. Itulah yang bernama Allah itu Bapak Ibu. Nah, ketika itulah Bapak Ibu telah dikatakan namanya bersyahadat tuh. Nah, ketika itu Bapak Ibu namanya telah menyaksikan Allah nyata pada Muhammad, pada diri sendiri yang disebut insan. Setelah paham kita menyaksikan Allah nyata pada Muhammad, pada diri insan, disitulah muncul namanya suatu kalimat syahadat diri. Nah, cukup di dalam duduknya. Syahadat diri itu betul-betul menyatakan pada diri tidak ada yang wujud pada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sir, melainkan hanya Allah. Allah, diriku itu yang bernama Muhammad. Jadi untuk mengingatkan kembali kaji kita minggu yang lalu, Bapak Ibu yang menjawab, Ustadz memberi pertanyaannya. Ya, kita sebut Tuhan. Tuhan itu ya punya diri. Tuhan itu punya diri. Tuhan itu punya wujud diri. Ada dirinya, ada wujud dirinya. Dan Tuhan itu juga punya rupa wujud dirinya, rupa dirinya. Dan Tuhan itu juga punya rahasia dirinya. Rahasia diri. Bapak Ibu yang menjawab nih, Ustaz tunjuk-tunjuk aja lah ya. Mulai dulu dari Pak Doni dulu. Pak Doni. Kalaulah Tuhan, bahasa Arabnya Rob, ya, atau ilah. Ilah. Kalau Tuhan itu punya diri, Pak Doni, siapa nama daripada diri Tuhan itu? Yang lain ya. Tuhan itu kan punya dirinya tuh.
Nah, siapa nama diri Tuhan? Bantu Pak Haji Parjo. Tuh dia Bapak Ibu. Tuhan itu punya diri, tapi dirinya itu bernama Allah. Nah, yang kedua lagi, Ustaz mau tunjuk lagi, namanya Dewi. Tuhan itu juga punya wujud diri. Kalaulah Tuhan itu punya wujud diri, siapa nama wujud diri Tuhan itu? Muhammad. Ya. Nama wujud dirinya adalah Muhammad. Yang ketiga, Pak Andre lagi. Minggu kemarin kena, sekarang keluar juga namanya lagi. Kalau Tuhan itu punya rupa dirinya, siapa nama rupa diri Allah itu? Adam. Alhamdulillah. Adam itu nama rupa dirinya. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu lagi. Ibu Sri Rahmi, bantu ketiga-tiganya berselamat. Karena tidak boleh pulang yang tiga tuh. Alhamdulillah insan. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau dibahasakan, Allah menyebut dirinya, lihat, Allah namaku. Allah tuh namaku. Kata siapa tuh? Ya, kata Tuhan tuh. Tuhan tengok. Allah tuh nama diriku. Muhammad itu nama wujudku. Adam itu nama rupaku. Insan itu nama rahasiaku. Aku yang menanggungnya. Menanggung apa maksudnya? Aku yang menanggung zat, sifatku, asmaku, dan af'al aku, kata Allah. Tak ada siapa-siapa di situ. Jadi pandangan Bapak Ibu itu mesti mampu menilik yang terdalam setiap apa yang dipandang.